Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program sederhana dari double linked list kultural. Langsung saja. Programnya seperti ini. Bentuknya sederhana saja. Yang pertama, di sini saya mendeklarasikan beberapa file header agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di program C++. Kalau untuk IOStream itu adalah untuk standar input dan output pada C++. Kalau untuk CStudio ini itu untuk standar input dan output pada bahasa C, tapi bisa juga digunakan pada bahasa C++. Pada untuk stdlib ini itu untuk pembanding atau konversi. Kalau untuk fungsi seperti std ini itu agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada dalam fungsi ini. Kemudian lanjut di sini saya mendeklarasikan sebuah struct node, dimana di dalam itu berisi variabel value berarti integer. Kemudian ada dua node, yaitu node next dan node ref. Dan ini nanti akan berfungsi sebagai pointer yang akan menunjuk ke node berikutnya. Kalau untuk terus itu menuju pada node di depan, ke depan, dan untuk node ref ini tuh ke belakang. Gitu. Kemudian di sini saya menghasilkan beberapa objek ya. Dan pertama ada baru, bantu, hit, tile, dan bantu delete. Kemudian di sini ada fungsi tambah, ada fungsi tambah belakang, ada fungsi tambah depan, kemudian ada fungsi delete belakang, kemudian ada fungsi cetak. Kemudian sini ada fungsi main. Fungsi main ini yang akan pertama dieksekusi ya. Walaupun fungsi-fungsi sebelumnya itu kita simpan di atas, tetapi yang akan pertama dieksekusi itu adalah fungsi main. Fungsi pokok tadi program. Di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel fill bertipe integer dan isi bertipe integer. Kemudian di sini ada fungsi perulangan, di mana berjenis do while, yang artinya ini tuh akan tetap dieksekusi sebanyak satu kali sebelum dia dibandingkan. Gimana pembandingnya? Nah, ini pembandingnya. Jadi selama kita tidak mengetik angka 5 atau memilih angka 5, maka dia itu programnya akan terus berulang. Kemudian di sini ada fungsi menampilkan menu. Pertama masuk dari depan, yang kedua masuk dari belakang, yang ketiga fungsi cetak, ada cetak, yang keempat ada hapus, yang kelima ada exit untuk menghentikan program. Kemudian di sini tuh ada perintah untuk memasukkan nilai yang akan masuk ke dalam variable fill. Nah, nanti variable fill ini tuh akan masuk di switch. Di sini tuh ada fungsi switch case atau pemilihan kondisi. Nah, jika kita memilih satu, maka kita akan masukkan nilai. Nilai pertama itu tambah di depan. Nah, masukkan nilai. Di sini kita akan masukkan nilai dan masuk di variabel isi. Nanti akan memanggil fungsi tambah di depan. Jadi fungsi isi ini tuh akan masuk di variabel value sebagai parameter. Nah, untuk lebih jelasnya kita jalankan dulu programnya.
Kemudian kita disuruh untuk memilih dari 5 menu. Nah, kita memilih satu. Kemudian masukkan nilai. Nah, yang berarti yang sudah dieksekusi itu adalah sudah yang ini ya. Memasukkan nilai. Fungsinya masukkan nilai. Kemudian kita masukkan satu di sini, kemudian masuk di variabel isi, kemudian dipanggil fungsi tambah di depan. Jadi kita masukkan dulu nilai, misalnya kita masukkan nilai 10. Nah, itu. Nah, setelah dimasukkan 10, dia akan masuk di variabel isi ini, kemudian akan dipanggil fungsi tambah depan. Nah, ini. Nah, tambah depan itu akan ke sini. Tambah depan sini. Kemudian di sini tuh ada parameter. Nah, jadi argumen isi tadi itu, yang nilai dari isi tadi itu akan masuk di value ini. Kemudian akan memanggil fungsi selanjutnya adalah memanggil fungsi dari tambah value. Nah, dari sini itu program akan melangkah ke sini, masuk di sini. Jadi value tadi akan masuk kembali di nilai ini. Kemudian di sini itu mendiskusikan baru ini sebagai objek tadi ya, new sebagai new node dengan new node. Kemudian node baru ini, node baru next itu kan berisi baru. Seandainya ini tuh berbentuk linear, maka di sini itu harusnya null, bukan baru. Tapi karena di sini itu dia berbentuk sirkular, maka dia harus menunjuk ke memiliki nilai yang dari nilai yang value tadi juga, value ini. Makanya di sini diisi baru. Seperti itu. Kemudian setelah dieksekusi yang ini, akan kembali ke fungsi tambah depan tadi. Kemudian akan ada pemilihan kondisi di mana jika hit itu sama dengan null, maka yang akan dieksekusi adalah hit sama dengan style plus baru. Nah, di sini itu hit tadi itu belum memiliki nilai, sehingga di sini itu dia benar, maka yang dieksekusi yang ini, hit sama dengan style sama dengan baru. Kemudian akan melangkah ke sini, style untuk menghubungkan node ya, node. Nah, setelah itu akan keluar kembali ke fungsi main tadi. Nah, kita memilih, misalnya kita masukkan data dari belakang 2, maka kita masukkan 2, kemudian kita masukkan nilai seperti tadi. Misalnya kita masukkan nilai 20. Nah, dia akan memanggil fungsi tambah belakang di sini. Nah, dia akan masuk di tambah belakang yang ini, fungsi ini. Value tadi akan masuk di ini argumen jadi parameter value. Kemudian akan memanggil kembali fungsi tambah value. Nah, kemudian dia akan ke sini. Nah, kemudian dieksekusi kembali yang ini. Kemudian di sini itu diadakan pemilihan kondisi di mana jika hit itu sama dengan null, maka yang ini akan dieksekusi. Namun di sini itu hit tadi itu sudah memiliki nilai, maka dia sudah tidak sama dengan null. Jadi yang akan dieksekusi itu adalah else, bagian ini yang akan dieksekusi. Kemudian keluar di sini untuk menyambungkan fungsinya karena dia bersifat sirkular. Kemudian setelah itu keluar setelah dieksekusi tambah belakang, kembali ke fungsi main tadi di sini. Kemudian kita akan memilih kembali. Misalnya kita ingin memasukkan lagi nilai dari belakang, maka kita pilih lagi 2 dan enter. Kemudian masukkan nilai yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan 30. Maka nilai 30 ini akan masuk di bagian node paling belakang. Prosesnya sama dengan yang ini tadi. Pas kita masukkan node 20, nilai 20,
Kemudian misalnya jika kita ingin melihat data yang sudah kita masukkan, maka kita tinggal pilih cetak. Nah, di sini ada 10, 20, dan 30 saling terhubung. Nah, dia itu cetak. Jadi dia itu akan memanggil fungsi cetak. Fungsi cetak itu yang ini. Dia akan panggil yang ini. Dan bantu itu sama dengan head. Nah, kemudian akan dieksekusi satu kali yang ini, kemudian satu kali, kemudian diuji kondisinya di sini. Nah, nanti akan ditampilkan semua data yang sudah ada. Jika misalnya datanya kosong, maka ini tidak akan menampilkan apa-apa. Atau datanya kosong begitu. Kemudian kembali ke fungsi main lagi. Nah, misalnya kita ingin menghapus, makanya kita pilih klik 4. Nah, maka yang akan terhapus itu adalah data dari belakang, karena di sini saya hanya menyediakan hapus dari belakang saja. Nah, dia itu akan memanggil delete belakang, fungsi delete belakang, sehingga dia akan ke fungsi delete belakang yang ini. Nah, dia akan diuji kondisinya. Jika head itu sama dengan 0, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini. Namun di sini head itu sudah memiliki nilai, ada nilainya, sehingga dia tidak sama dengan 0. Sehingga yang itu tidak akan dieksekusi. Yang akan dieksekusi adalah bagian else. Nah, di sini akan dieksekusi. Nah, bantu delete itu dia berisi tile. Sama dengan tile, kemudian tile itu dia itu berisi tile, node tile, ref atau node terakhir ya. Kemudian di sini itu untuk menyambungkan antar node. Kemudian setelah antar node yang tersisa disambung, maka akan dihapus node terakhir tadi. Kemudian keluar dari fungsi, kembali ke fungsi utama. Nah, di sini fungsi utama. Kemudian kita milih misalnya ingin melihat ingin melihat data yang kita hapus tadi. Tinggal klik 3, maka yang data yang tersisa adalah 10 dan 20. Karena 30 tadi sudah dihapus ya. Kemudian untuk menghentikan program, cukup klik 5 di sini while fill. Jika fill itu tidak sama dengan 5, maka itu akan selalu. Nah, kalau di sini kita pilih 5, nah, maka proses program kita selesai. Akhir. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Bila tahu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk segala kesalahan dan kekurangan